Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Rizal di Ini Rizaler. Oke, hari ini saya akan menceritakan mengenai supply chain case ya. Hari ini saya mau ngobrolin topik cukup menarik yang saya dapat dari diskusi seru bareng teman saya. Kebetulan teman saya ini bekerja di sebuah perusahaan tambang, yaitu PT UGM, tambang batu bara sih. Dan kami banyak cerita tentang tantangan yang mereka hadapi di dunia supply chain. Nah, yang pertama adalah dia cerita mengenai bullwhip effect. Mungkin dari beberapa kalian sudah familiar mengenai apa itu bullwhip effect ya. Jadi istilah ini itu adalah masalah yang sering muncul di aktivitas supply chain. Gampangnya itu perubahan kecil di permintaannya di customer ya. Yang paling ujung itu bisa berfluktuasi atau naik turun yang semakin besar di level-level sebelum berikut-berikutnya ya. Atau sebelum-sebelumnya ini ya, mulai dari distributornya, mungkin ke manufacturingnya, mungkin ke suppliernya, suppliernya lagi nih. Dampaknya nggak main-main. Jadi ini bisa bikin biaya meningkat, ya, cost-nya jadi membengkak, sehingga nanti nggak bisa berproduksi lagi, nggak bisa beli lagi, kan nggak bisa memenuhi permintaan customer-nya, Bu. Kemudian stok barangnya jadinya nggak stabil ya. Jadi mirip efek domino ya. Jadi merembet ke yang lain-lain. Dia kasih contoh di perusahaannya. Jadi ketika kebutuhan batu bara, terutama untuk pembangkit listrik lagi meningkat, membeli dan distributornya akan beli dalam jumlah yang sangat besar. Jadi tujuannya ya untuk memenuhi kebutuhan energi dan juga sebagai cadangan. Tapi begitu ada isu pembatasan atau larangan penggunaan batu bara, para distributor ini langsung mengurangi ya, bahkan menghentikan orderannya. Ini jelas dampaknya ke PT UGM tadi yang punya teman saya yang harus menyesuaikan produksi dengan pasar internasional ya. Jadi ya dampaknya sampai seperti itu. Serta larangannya ditanggung. Setelah larangannya ditangguhkan, permintaan kembali naik pesat dan harganya bisa lebih murah sih. Fenomena ini sangat mempengaruhi stok persediaan di semua level supply chain. Akibatnya bisa terjadi kelebihan stok atau kekurangan stok, pengeluaran yang kurang tepat, dan enggak bisa memenuhi permintaan pembeli tepat waktu. Nah, tantangan yang lain adalah selain bullwhip effect itu ada nanti transisi energi. Jadi dalam tantangan jangka panjangnya, transisi energi dari bahan bakar karbon ke energi terbaru. Ini jelas mengancam keberlangsungan industri batu bara ya, termasuk PT UGM. Kalau produksinya yang sudah ditargetkan nggak diimbangi dengan permintaan yang stabil, ya keuntungan perusahaannya bisa menurun ya. Jadi itu tantangannya dia sih, walaupun nanti memang bagus gitu. Mungkin si eh, ownernya ataupun pimpinannya punya diversifikasi produk. Kemudian yang dia bisa rencanakan, solusi yang mau direncanakan itu dari PT UGM menurut teman saya, dia bisa melakukan kemitraan jangka panjang. Jadi jangka panjang dengan kontraktor, distributor, logistik, pengguna akhir, atau end user ya. Jadi nanti dengan kontrak jangka panjang tersebut bisa memperkirakan kebutuhan produksi mereka di periode-periode yang lebih panjang, sehingga supply-nya jadi lebih stabil ya. Berikutnya dia membangun hubungan kuat dengan mitranya. Jadi penting banget untuk memperkuat kerjasama dengan mitra-mitra logistik seperti perusahaan angkutan, ekspedisi, untuk memastikan pengiriman tepat waktu dan efisien. Misal dengan mengatur jadwal pengiriman secara optimal dengan perusahaan tongkang, vessel, dan mother vessel. Berikutnya, improvement-nya adalah memanfaatkan teknologi. Jadi PT UGM bisa menerapkan teknologi digital seperti platform kolaborasi digital ya, seperti e-procurement, ERP, WMS, dan lain sebagainya, untuk mempermudah komunikasi dan proses pengiriman dengan mitra bisnis mereka. Berikutnya adalah pelatihan dan pengembangan. Jadi memberikan pelatihan kepada karyawan dan mitra bisnis tentang manajemen inventory, manajemen risiko, kualitas ya, supaya nanti pasokannya bisa lebih efektif nih untuk dikelola. Jadi itulah beberapa cerita ya, insight yang saya dapat dari teman saya tadi yang bekerja di PT UGM. Ternyata dunia supply chain ini kompleks dan banyak sekali tantangannya. Tapi juga banyak ruang untuk perbaikan melalui kolaborasi dan improvement tadi ya. Semoga bisa memberikan gambaran untuk teman-teman semua. Jadi kalau kalian punya pengalaman atau cerita, bisa ya tuliskan, kirim via tulisan ya, PDF atau Word ke email saya. Nanti akan saya sertakan di deskripsi. Oke, itu mungkin yang bisa saya sampaikan, teman-teman. Terima kasih. Ya.